Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan minggu ini pesan Tuhan yaitu kokohkan kembali lutut yang goyah. Kokohkan kembali lutut yang goyah. Mari kita buka bersama dalam Ibrani 12 ayat yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kokohkan kembali lutut yang goyah. Nah, kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kasih tugas dalam setiap kita. Ada beban yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan orang-orang percaya termasuk saya dan Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan katakan bahwa kokohkan kembali lutut yang goyah. Nah, teringat bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus menjadi tentara-tentara yang militan. Tentara-tentara yang penuh dengan kuasa dan urapan yang daripada Tuhan. Karena kita percaya gini Bapak Ibu. Ada orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan kita, orang-orang percaya. Tuhan utus setiap kita untuk kita menjadi apa? Menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Nah, pertanyaan gini, bagaimana ketika lutut orang-orang percaya itu goyah? Apakah kita dapat menjadi jawaban atas kehidupan mereka? Nah, itu pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau kita melihat inti pesan Tuhan minggu ini, Bapak Ibu bisa lihat di web RDMB ya. Pesan Tuhan ini datang karena tidak sedikit hari-hari ini di antara orang-orang percaya yang mengalami lutut yang goyah. Karena lutut gambaran adanya topangan atau pijakan hidup orang percaya yang mulai melemah. Oleh karena apa? Situasi yang sedang terjadi Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa? Diri mulai merasa ragu. Untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu untuk melakukan segala perkara yang besar atas dirinya, atas setiap kita. Lalu akibatnya apa? Enggan untuk melangkah maju lebih jauh lagi. Merasa nyaman dengan apapun keadaan saat ini. Bapak Ibu, Tuhan sangat paham dengan keadaan setiap kita. Amin. Tuhan sangat mengerti dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan paham itu semua. Tuhan peduli dengan persoalan yang kita hadapi. Apapun itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan Tuhan katakan gini, kokohkan kembali lutut yang goyah. Artinya di situ Tuhan paham, Tuhan peduli dan Tuhan mengerti. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang sakit? Ataukah kita sedang diperhadapkan dengan suatu masalah dalam hidup kita? Atau kita sedang diperhadapkan dengan satu keputusan yang harus kita buat sehingga kita ragu-ragu. Nah, jangan sampai ada pembiaran terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Artinya cuek. Ketika keadaan kita mulai lemah, kita mulai ragu akan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan, kita mulai cuek. Terjadi pembiaran yang tadinya kita bersemangat, yang tadinya kita antusias melayani Tuhan. Kita hidup hari demi hari kita antusias karena Tuhan beserta dengan aku. Karena Tuhan perlindungan dalam hidupku. Karena Tuhan melindungi keluarga aku. Karena Tuhan melindungi setiap pekerjaan aku. Tapi ketika masalah terjadi, kita mulai lemah. Nah, jangan sampai pembiaran itu terjadi. Sehingga gini kita nggak mau lagi untuk melangkah. Padahal kita semua ada di arena pertandingan. Dan perlombaan pun belum selesai. Kita larut. Sehingga gini, kita larut dengan keadaan. Kita larut dengan keadaan yang kita alami.
Jangan sampai kegagalan-kegagalan itu terjadi sehingga apa? Lutut kita menjadi goyah. Lutut saya menjadi goyah. Dan saya katakan awal tadi, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita dan Tuhan mau genapi itu semua dalam hidup kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuatkanlah. Nah, kata kuatkanlah dalam bahasa aslinya itu anorto. Yang artinya apa? Memugar. Yang artinya apa? Membangun kembali. Nah, mungkin di antara kita, orang-orang percaya mulai melemah. Kita orang-orang percaya mulai merasakan tidak berdaya dengan situasi hari-hari ini. Kita mulai hidup dengan kekhawatiran. Kita mulai hidup dengan kecemasan. Nah, mari kita pugar kembali Bapak Ibu. Kita pacu kembali, kita bangun kembali, kita bertumbuh aktif di dalam Tuhan dan tambah pengenalan kita akan Tuhan. Kita bangun kembali Bapak Ibu. Kita pugar kembali rasa percaya kita pada Tuhan. Wow, kalau Tuhan itu sangat dahsyat. Bukan lewat perkataan saja, tapi kita benar-benar mengalami secara pribadi siapa Tuhan yang kita sembah itu. Siapa Allah yang kita sembah itu sehingga gini, lutut kita tidak akan pernah goyah. Karena kita tahu siapa Allah yang saya sembah. Siapa Yesus yang saya agungkan itu. Sekarang, apa penyebabnya lutut bisa menjadi goyah? Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, saya catat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, terjemahan. Di sana dikatakan firman Tuhan, memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Nah, penyebab lutut bisa menjadi goyah, saya garis bawahi tadi, menurut kemauan Allah. Penyebab lutut bisa menjadi goyah yang pertama yaitu orang percaya yang hidup tidak sepaham atau selaras dengan apa yang Tuhan mau. Orang percaya yang tidak sepaham atau selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya dalam setiap kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu, pasti kita diperhadapkan dengan suatu situasi yang situasi itu kadang-kadang menentukan suatu pilihan dalam kehidupan kita yang harus kita pilih. Berbagai tawaran-tawaran mungkin disodorkan. Nah, di sini diperlukan apa? Kesepahaman dengan Tuhan. Keselarasan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Dan itu membuat kaki kita goyah, lutut kita goyah. Langkah apa yang harus saya ambil? Apakah saya berjalan dengan pemikiran saya sendiri? Dengan akal logika saya sendiri? Ataukah saya harus berjalan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntunkan dalam hidup saya? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu. Kita diperhadapkan dengan suatu pilihan, sehingga lutut kita goyah, saya harus kemana? Nah, kalau kita belajar dari Daud Bapak Ibu. Daud bertanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel itu kan. Apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Pernahkah kita bertanya sama Tuhan Bapak Ibu? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya ambil? Langkah apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Saya menghadapi satu keputusan nih harus saya ambil. Nah, bicara tentang kesepahaman Bapak Ibu, ternyata ini bukan hal yang mudah loh. Di sini diperlukan apa? Kedisiplinan rohani. Untuk kita sepaham dengan Tuhan, untuk kita selaras dengan Tuhan, di sini kita perlu kedisiplinan rohani. Di sini kita perlu waktu. Waktu untuk apa? Untuk waktu bertanya pada Tuhan.
Waktu untuk apa? Waktu untuk bergumul dengan Tuhan, datang bersama dengan Tuhan, itu perlu waktu. Nah, pertanyaannya gini, sejauh mana sih kita bersabar dengan apa yang Tuhan katakan? Bersabar dengan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kita. Kedisiplinan rohani. Artinya gini kan, kita harus setia. Kita menunggu, Tuhan apa sih? Apa yang kau mau dalam hidup saya? Jawaban apa yang harus saya lakukan? Nah, seringkali kan orang percaya gini, kita gak sabar. Kita gak sabar dengan menanti jawaban doa, sehingga yang kita lakukan apa? Dengan cara manusia, dengan cara pandang kita sendiri. Dengan cara pandang manusia semata-mata, pemikiran manusia semata-mata. Sedangkan Tuhan punya satu rencana yang begitu indah dalam setiap hidup kita. Sehingga kita fokus dengan apa? Dengan apa yang kita pikirkan, dengan pemikiran manusia, sehingga gini, kita mudah kecewa. Kita kecewa, kita menyalahkan Tuhan. Nah, alasan orang percaya untuk sulit sepaham dengan Tuhan, yaitu apa? Ketidakpercayaan kita sama Tuhan, masih ada keraguan-raguan. Nah, kalau kita lihat di kisah Daud Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu yang saya garis bawahi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, mungkin pada saat itu Daud mengalami apa? Goyah. Tapi saya percaya gini, ketika ayat ini keluar, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan, dia taruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dia gak ragu-ragu. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sebenarnya gini kan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita nggak tahu, seringkali kita nggak paham, seringkali tidak mengerti dan kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita apa? Berjalan dengan kemampuan kita. Berjalan dengan apa? Kekuatan kita. Nah, sekarang solusinya gimana Bapak Ibu? Bagaimana untuk kita sepaham sih? Bagaimana bagaimana Bapak Ibu untuk kita sepaham dan selaras dengan Tuhan? Yaitu gini, dengan percayakan hidup kita dan berjalanlah dengan iman. Cuma satu Bapak Ibu, untuk kita sepaham dan selaras dengan Tuhan, kita harus percayakan hidup kita seutuhnya pada Tuhan dan kita berjalan dengan iman. Bahwa Tuhan itu apa? Tuhan selalu membela hidup kita. Tuhan pertolongan kita, Tuhan sumber berkat dalam hidup kita, Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ketika kita sepaham atau selaras dengan Tuhan berarti kita apa? Menanggalkan pikiran-pikiran kita. Menanggalkan pikiran-pikiran manusiawi kita. Dan kita apa? Berserah penuh pada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, penyebab lutut bisa menjadi goyah. Yang kedua, orang percaya yang tidak berpegang teguh pada janji Tuhan. Ayatnya masih sama Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ini terjemahan baru. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Orang percaya yang tidak berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saya katakan tadi,
Tuhan punya rancangan yang sangat baik dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan terbaik dalam hidup kita. Orang percaya yang tidak berpegang teguh. Nah, kata teguh. Teguh itu dalam bahasa aslinya itu setia. Teguh, setia. Dan di dalam kesetiaan itu mengandung apa Bapak Ibu? Di dalam kesetiaan itu terkandung komitmen yang tinggi. Teguh, setia, di dalam kesetiaan itu terkandung komitmen yang tinggi. Artinya situasi apapun, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, walaupun gini tidak mudah. Tidak mudah Pak, tidak mudah Bu. Benar tidak mudah. Tapi gini, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu, apapun kondisi kita tetap mau apa? Berpegang teguh pada janji Tuhan. Setia pada janji Tuhan. Berkomitmen, berpegang teguh. Saya percaya, Bapak Ibu percayakan janji Tuhan. Alasan orang percaya yang tidak berpegang pada janji Tuhan itu apa? Orang percaya yang tidak mengetahui janji-janji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sekedar mengetahui janji-janji Tuhan tetapi gini, tidak menghidupinya. Makanya ketika dihadapi satu permasalahan dalam kehidupannya, dia goyah, lututnya goyah. Dia bimbang. Dia ragu. Padahal janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita apa? Berpegang teguh. Percaya teguh pada Tuhan. Nah, alasan yang kedua. Orang percaya yang tidak berpegang teguh pada janji Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Hanya ikut-ikutan aja. Tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Padahal kita percaya gini Bapak Ibu. Yesus memberikan jaminan perlindungan atas setiap hidup kita. Amin. Yesus memberikan satu pengharapan. Yesus memberikan satu keselamatan yang kekal dalam setiap hidup kita. Wow. Ini kan dahsyat banget Bapak Ibu. Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Apapun kondisi kita. Apapun yang kita alami dalam hidup kita. Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu. Kokohkan kembali lutut yang goyah. Yang pertama. Penyebab lutut bisa menjadi goyah. Yang pertama yaitu. Orang percaya yang hidup tidak sepaham atau selaras dengan apa yang Tuhan mau. Lalu yang kedua penyebab lutut bisa menjadi goyah yaitu. Orang percaya yang tidak berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini, apapun hari-hari yang kita hadapi, jangan sampai gini, kita ke Tuhan katakan, kokohkan kembali lutut yang goyah. Mari kita bangun Bapak Ibu. Mari kita bangun, kita pacu kembali pengenalan kita akan Tuhan. Kerohanian kita kepada Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan untuk kita apa? Semakin kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.